Bapak Ibu, Tuhan menilai hatimu hari ini. Bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan? Jadilah orang yang benar di dalam sikap hatimu. Kalau engkau dibenci oleh seseorang, tidak usah balas. Kalau hari ini engkau punya musuh, bilang, yes, terima kasih Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Berbuat baik kepada orang jahat, itu berkat saudara. Itu kesempatan bagimu untuk meraih janji Tuhan. Waktu engkau teraniaya, tidak usah balas, duduk di kaki Tuhan berdoa. Sebab waktu engkau dianiaya, doamu tembus, naik sampai ke sorga. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan, yes. Kesempatan untuk engkau menerima berkat Tuhan. Ya, makanya bapak-bapak, jangan kau terus aniaya istrimu. Kalau dia berdoa, habis kau. Tuhan dengar doanya. Amin bapak-bapak. Hati-hati kau. Ya, jangan kau sering-sering istrimu ndak balas. Tiba-tiba kau pulang, istrimu diam. Ya, kau pulang pagi, istrimu diam aja. Kalau dia masih cerewet, masih puji Tuhan kau. Berarti istriku ndak doa, ini dia cerewet sama saya. Tuhan ndak bertindak ini kalau dia cerewet. Tapi kalau kau pulang, kau sakiti istrimu, kau selingkuh, lalu dia diam saja. Hati-hati saudara. Hati-hati, dia duduk di kaki Tuhan. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nangis. Saudara, hidup ini akan menjadi berarti ketika kita mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Kita mengalami janji berkat-berkat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang diucapkan itu tidak hanya diucapkan, tapi Tuhan mau kita mengalami itu. Amin. Betapa banyaknya janji Tuhan, tapi banyak orang itu tidak mengalami janji itu. Sehingga banyak yang datang bertanya, Bu, kenapa begini, kenapa begitu? Dan ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan memberkati orang benar dan Tuhan memagari dia dengan anugerahnya. Betapa luar biasa kalau hidup kita diberkati dan pagar hidup kita itu bukan pagar duri, bukan pagar tembok yang tinggi. Kalau di Jakarta itu pemukiman orang-orang kaya saudara, pagarnya lebih tinggi dari rumahnya. Rumahnya tidak terlihat. Udah tinggi banget, di atas dikasih pecahan botol. Bukan cuma pecahan botol, duri-duri, pagar duri lagi di atas. Kenapa saudara? Karena orang ketakutan. Kalau begitu mending bikin rumah biasa aja, nggak usah dipagar ya. Biar nggak ada yang masuk. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan memagari hidup kita bukan dengan pagar duri, bukan dengan pagar tembok yang tinggi. Tapi hidupmu, hidup saya dipagari dengan anugerah. Wow enggak? Wow. Tapi syaratnya dikatakan di situ kita harus menjadi orang benar. Sebab Tuhan memberkati orang benar dan Dia memagari orang benar dengan anugerahnya. Siapa yang mau menjadi orang benar hari ini? Saudara, menjadi orang benar itu bukan dengan kebenaran kita. Karena Alkitab berkata kebenaran manusia itu seperti kain kermisi, seperti kesumba merah. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana cara supaya kita dibenarkan oleh Tuhan? Ayat ini ditulis oleh Daud. Daud adalah seseorang yang benar-benar mengalami bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana dia mengalami kedahsyatan Tuhan, berkat Tuhan, bagaimana Tuhan memagari dia. Bapak Ibu, di dalam kehidupan Daud dia punya dua musuh yang terbesar. Musuh terbesar Daud itu bukan orang Filistin dan orang Amalek yang memang benar-benar musuh dari Israel. Musuhnya Daud bukan orang Filistin yang memang dari dulu ingin membunuh dia, bukan orang Amalek yang memang ingin menguasai Israel. Tapi dua musuh terbesar Daud. Siapa? Yang pertama adalah Saul, raja Israel sendiri, teman sebangsanya. Karena iri hati kepada Daud, Saul ingin membunuh Daud. Yang kedua musuh terbesar Daud ialah siapa? Anaknya sendiri yang bernama Absalom. Pada lulus sekolah minggu nggak ini? Kayaknya pada nggak tahu ceritanya. Daud mempunyai musuh terbesar dalam hidupnya. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah
Absalom. Siapa Absalom itu? Pinter sekarang, sudah lulus sekolah minggu. Ya, Absalom anaknya sendiri. Dan memang saudara, orang yang akan menyebabkan kita itu kepahitan, orang yang akan membuat kita kecewa, itu adalah ketika kita ini dilukai oleh orang-orang yang terdekat. Bukan orang jauh yang bikin kita kepahitan. Makanya saya nggak pernah layani ibu-ibu nangis, "Bu, saya kepahitan." Sama siapa, Bu? Sama sopir angkot. Nggak ada saudara, ibu-ibu kepahitan sama sopir angkot tuh nggak ada. Atau dia bilang, "Saya kepahitan, Bu, sama siapa? Sama tukang sayur, Bu, dia jual sayur busuk." Nggak ada. Biasanya ibu-ibu tuh kepahitan yang pertama sama, kok tahu suami-suami? Bertobatlah kau. Langsung jawabannya suami. Pengalaman pribadi ya. Yang kedua, biasanya ibu-ibu kepahitan kepada siapa? Anaknya. Kenapa? Ini orang-orang yang punya hubungan dekat. Musuh terbesar Daud adalah dua orang ini. Kenapa? Karena mereka ingin membunuh Daud, tapi Daud nggak bisa membenci dan Daud tidak bisa membunuh mereka. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudara, Daud punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Yang pertama, ketika Daud lari bersembunyi di gua, Saul menyusul dengan anak buahnya. Tapi Daud dapati Saul sedang tertidur. Lalu anak buahnya berkata kepada Daud, "Tuhan sudah mengirim musuhmu ke dalam tanganmu. Tidak usah tunggu lagi, bunuh Saul hari ini juga." Tapi Daud berkata, "Tidak, aku tidak akan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan." Memang waktu itu Saul diurapi menjadi raja. Tapi Alkitab dengan jelas berkata Roh Tuhan sudah mundur daripada Saul. Dan waktu itu Daud tidak membunuh Saul, dia cuma gunting ujung jubahnya sebagai bukti. Dia tunjukkan kepada Raja Saul, keesokannya dia bilang, "Nyawamu berarti bagiku. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku tidak melakukan itu. Ini ujung jubahmu." Saudara, kalau saudara punya musuh, lalu saudara punya kesempatan untuk menjatuhkan atau membunuh dia, atau menusuk dia, atau saudara lihat dia jatuh, apa reaksi saudara? Jujur, pasti engkau ucapan syukur. Ya Pak ya. Kenapa Daud terbukti menjadi orang benar di mata Tuhan? Karena Daud, saudara, dia punya kesempatan 2 kali untuk membalas Saul, tetapi dia tidak melakukan itu. Mari kita buka bersama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26. Ini kali yang kedua Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Anak buah Daud berkata, pakai ayat, pakai firman loh. Ya, katanya apa? Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Kalau Daud salah mendengar, dia akan berkata, "Yes, amin, amin, amin. Silakan bunuh." Lalu dia bilang, Abisai bilang, "Izinkan aku 1 kali saja aku tusuk tombakku ke lambungnya. Tidak perlu tusuk 2 kali, 1 kali mati dia." Apa jawab Daud, saudara? Ayat yang berikutnya Daud berkata begini, tetapi apa? Kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 Daud berkata, lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya
Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya atau ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ayat yang berikutnya, ayat 11 berkata, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu, marilah kita pergi. Daud berkata kepada Abisai, biar Tuhan menjauhkan tanganku daripada melakukan kejahatan untuk membunuh Saul. Saudara, Saul ini sudah membuat hidup Daud terlunta-lunta. Dia lari dari satu tempat. Awalnya Daud lari ke kota Nob, itu kota para imam. Karena Daud berpikir, mungkin kalau aku ke kota Nob, Saul pasti tidak akan berani membunuh dia di kota imam. Ini semua imam-imam, masa berani Saul datang? Ternyata ketika Saul mendengar Daud lari ke kota Nob, dia pergi ke sana lalu dia menyuruh orang membantai habis semua imam, dibunuh sama Saul. Hari itu juga, bayangkan saudara, imam aja bisa dibunuh oleh Saul karena dendam, karena iri hati kepada Daud. Lalu saudara, Daud mendengar itu semakin takut gak? Saudara coba bayangkan kalau tiba-tiba saudara, ada orang, seseorang atau saudara lah itu yang dicari oleh seorang raja. Lalu misalnya saudara, diumumkan Debbie Bastir dicari oleh Presiden Jokowi. Siapapun yang menemukan dia akan diberi hadiah, bawa kepalanya. Kira-kira saudara, kira-kira kalau itu saudara atau saya yang cari itu kepala negara, saudara takut enggak? Yang lain enggak takut. Coba kita bayangkan kalau kita jadi Daud hari itu. Takut enggak saudara? Takut. Yang nyari ini bukan kepala desa. Yang nyari ini bukan RT. Yang nyari ini bukan lurah. Yang nyari ini kepala negara. Seorang raja. Seluruh pasukan diperintahkan, semua orang diperintahkan untuk membunuh Daud. Daud lari ke kota Nob, semua nabi dibunuh, dia pindah ke gua Adulam. Dia terlunta-lunta, mereka kedinginan, mereka lari dari lalu tiba-tiba musuh ini depan mata. Anak buahnya bilang, bunuh aja, bunuh. Apa lagi yang kau tunggu? Saya yakin kalau saudara menjadi Daud hari itu mungkin, ya benar saudara bilang, yes Tuhan sudah kirim musuhku ke dalam tanganku. Cepat bunuh dia. Ada orang yang bersedia untuk bunuh loh, bukan Daud loh. Tapi Daud terbukti sebagai orang yang takut Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak melakukan itu. Bapak Ibu, Tuhan menilai hatimu hari ini. Bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan? Jadilah orang yang benar di dalam sikap hatimu. Kalau engkau dibenci oleh seseorang, tidak usah balas. Amin. Doakan orang itu. Siapa yang sudah pernah mendoakan musuh? Angkat tangan. Mendoakan musuh dengan sungguh-sungguh, bukan doakan gini, Tuhan, aku tidak mau membalas dendam, biar Tuhan yang membalaskan dendamku. Karena pembalasanmu itu lebih hebat dari pembalasanku. Bukan doa yang seperti itu tidak masuk hitungan. Ya, Yesus berkata, berkati musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Ada di sini yang sudah pernah memberkati musuhnya? Kalau belum, saya doakan supaya saudara ada musuh. Loh, Tuhan tuh akan mengizinkan kita punya musuh supaya kita belajar menjadi pelaku firman. Bagaimana kita bisa berlatih mendoakan musuh kalau kita nggak pernah punya musuh? Amin. Kalau hari ini engkau punya musuh, bilang yes, terima kasih Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu, berbuat baik kepada orang jahat. Itu berkat saudara. Berkat. Itu berkat, itu kesempatan bagimu untuk meraih janji Tuhan. Makanya pemazmur berkata, aku teraniaya, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Tuhan itu mendengar doa orang yang mau doanya didengar. Saya doakan supaya tahu saudara teraniaya. Ya, Tuhan itu mendengar doa yang teraniaya. Makanya
Sering-seringlah jadi orang yang Nah, ini kayaknya pendetanya sesat. Kenapa Pak Samuel undang orang sesat di sini? Lo bener kan? Itu kan begitu kebenarannya toh. Tapi orang Kristen tuh enggak mau kalau teraniaya. Waktu engkau teraniaya, enggak usah balas, duduk di kaki Tuhan berdoa. Sebab waktu engkau dianiaya, doamu tembus naik sampai ke sorga. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan, yes, kesempatan untuk engkau menerima berkat Tuhan. Ya makanya bapak-bapak, jangan kau terus aniaya istrimu. Kalau dia berdoa, habis kau. Tuhan dengar doanya. Amin bapak-bapak. Hati-hati kau. Ya, jangan kau sering-sering istrimu ndak balas. Tiba-tiba kau pulang istrimu diam. Ya, kau pulang pagi istrimu diam aja. Kalau dia masih cerewet, masih puji Tuhan kau. Berarti istriku ndak doa ini, dia cerewet sama saya. Tuhan ndak bertindak ini kalau dia cerewet. Tapi kalau kau pulang, kau sakiti istrimu, kau selingkuh, lalu dia diam saja. Hati-hati saudara. Hati-hati, dia duduk di kaki Tuhan. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nangis. Dia cuma nangis, stroke kau, stroke. Jangan kau sombong bapak-bapak ya. Karena kau pikir kau punya uang, lalu kau selingkuh. Ya, kau sembarangan, kau memperlakukan istrimu dengan tidak baik. Hati-hati kau para suami. Ada seorang bapak datang sama saya. Dia pejabat. Bu, saya ini bingung bu, cuma satu kelemahan saya ini bu. Saya itu tukang main perempuan. Bapak ini gak ada mainan yang lain kak, main badminton, main catur, main bulu tangkis. Kenapa hobinya kok main perempuan loh? Ya heran enggak saudara. Terus bapak ini datang sama saya buat apa? Saya sama suami saya tuh berdua dia datang. Ibu doakan saya ibu. Saya ini sudah dinubuatkan sama pendeta. Sudah didoakan, sudah ditumpang tangan. Saya tanya tumpang kaki sudah apa belum? Jadi ibu doakan saya dan tolong nasihati saya ibu. Karena saya ini kalau sudah berangkat ke Jakarta, begitu baru landing nih di bandara, langsung buka HP on, langsung kepengen hubungi cewek itu, suruh datang ke hotel. Itu saja kelemahan saya. Jadi ibu tolong nasihati saya. Saya bilang bapak sudah sering dinasihati pendeta, sudah. Jadi bapak mau dengar nasihat saya? Iya. Kalau bapak landing di Jakarta, waktu bapak hidup PHP mau hubungi perempuan, bapak ingat ya, ketika bapak mau masuk hotel, bapak masuk, bapak lagi senang-senang sama perempuan itu, lalu Tuhan gunting satu urat di jantungmu pak. Lalu jantungmu berhenti pak. Kau kena serangan jantung di hotel lagi sama perempuan, lalu kau mati pak. Dia gini denger, kau mati pak, terus kau masuk koran. Jenazah ditemukan di hotel lagi bersinah selingkuh sama seorang wanita pejabat. Bapak ingat ya, kau mau masuk surga, masuk neraka, atau masuk koran? Dia syok langsung gini, astaga ibu ini nasihat. Saya bilang kan bapak udah nasihati sama pendeta toh. Sekarang bapak minta nasihat saya kan. Ibu jangan bernubuat begitu ibu. Saya tidak bernubuat pak, ini nasihat saya. Kau bermain-main dengan Tuhan, kau tidak hormati Tuhan. Kau membiarkan hidupmu dalam kecemaran. Istrimu di rumah menangis pak. Istrimu teraniaya pasti. Iya memang bu, tapi dan bukan cuma itu bu, saya ya kalau lagi bersinah pasti anak saya kerasukan bu. Tahu dia loh, anaknya itu sering kali diserang setan. Jadi istrinya udah tahu kalau anaknya di kampung kerasukan, ini pasti bapaknya di Jakarta lagi tidur sama perempuan. Ngeri ya saudara, ya ada ya orang begitu. Iya jadi nasihat saya, bapak ingat-ingat saja, bapak landing ya, hubungi perempuan masuk hotel. Tapi saya yakin dia tuh ingat terus omongan saya ini. Orang-orang kayak begitu jangan dikasih yang, Pak Tuhan memberkati Bapak, Tuhan mengerti dosa Bapak, pret.
Lu jangan main-main ya Pak. Ingat saja, kau lagi bersinah di hotel. Tuhan gunting saja satu urat jantungmu putus. Kau serangan jantung, mati kau Pak. Saudara, seringkali kita ini ya jangan saudara. Jangan kau aniaya orang. Jangan kau sakiti apalagi orang yang tidak berdaya. Dia nggak mampu balas. Ya, dia tidak mampu balas. Atau dia bisa balas. Daud bisa balas. Daud bisa suruh anak buahnya bunuh Saul hari itu. Tapi dia membuktikan dia takut Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia mau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia bilang sama anak buahnya, apakah ada orang yang mengusik seorang diurapi dan dia bebas dari hukuman? Aku tidak akan mengotori tanganku. Kalau Saul akan mati, dia akan mati karena memang sudah ajalnya. Tuhan yang memanggil dia mati. Atau dia akan mati di pertempuran. Tapi bukan karena aku yang membunuhnya. Sekalipun engkau punya kesempatan, atau engkau lihat musuhmu sedang jatuh, jangan bersuka cita, supaya Tuhan tidak melihat itu dan menganggapnya sebuah kesalahan bagimu. Saudara, Daud buktikan. Daud bilang kepada anak buahnya, ndak usah, ambil saja senjata Saul, kita bawa senjatanya. Besok paginya Daud berteriak kepada Saul. Lalu Saul berkata, apakah engkau itu Daud? Iya, ini senjatamu. Hari ini nyawamu berharga bagiku. Aku bisa membunuh engkau tapi aku tidak melakukannya. Daud bilang, siapa yang menyuruh engkau membunuh aku dan membenci aku begitu rupa? Jika memang Tuhan yang menggerakkan engkau untuk membenci aku, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau itu manusia, terkutuklah dia. Saudara, saat itu Saul menjadi sadar dan dia berkata, ampuni aku Tuhan, sebab aku sudah salah berbuat jahat kepada orang yang menganggap nyawaku berharga. Setelah itu Saul pergi, orang Filistin datang menyerang. Saudara, Saul terpukul kalah tentara Israel. Lalu dia berkata kepada anak buahnya, tikam aku dengan pedangku. Anak buahnya berkata, aku tidak akan melakukan itu raja. Aku tidak mau ditangkap sama orang Filistin. Mereka tuh jahat, mereka pasti akan mempermainkan aku. Tikam aku dengan senjataku. Anak buahnya bilang tidak. Akhirnya Saul menancapkan pedangnya di tanah dan dia menjatuhkan diri di atas pedang itu. Dia mati bunuh diri. Saudara, kefasikan pasti akan membuahkan maut. Jadi orang jangan jahat. Amin. Tidak usah kau musuhi orang lain. Sekalipun orang itu berbuat jahat kepadamu, duduk di kaki Tuhan, tidak usah engkau marah. Saya pernah melepaskan pengampunan, begitu berat bagi saya. Kalau kita melepaskan pengampunan sama orang yang gak kenal Tuhan, gampang, ada ayatnya, Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita disakiti, dilukai oleh orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, itu berat loh saudara. Lalu Tuhan bilang sama saya, kamu harus melepaskan pengampunan, tidak bisa kamu kepahitan. Ini adalah jalan bagimu menuju kepada kemuliaan. Saya bilang, Tuhan, saya harus mengampuni hamba Tuhan. Berarti saya harus merubah ayat. Ampuni dia Tuhan. Karena dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi saya harus menjalani itu saudara. Ketika itu saya melihat saya berdiri di sebuah terowongan yang bentuknya hanya badan saya. Tapi ada lebar beberapa senti. Dan saya harus berjalan di terowongan itu. Dan di ujungnya itu ada sinar kemuliaan. Saya harus benar-benar lurus dengan kepala tegak, tidak boleh miring-miring karena kalau miring pasti saya kejepit mati. Tuhan bilang di situ, sebab sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mau melaluinya, tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang memilih untuk menjalaninya. Jalan Tuhan itu sempit, jalan Tuhan itu sulit bagi daging kita. Tapi ketika engkau melakukannya, engkau benar di mata Tuhan. Nggak usah cari pencitraan pembenaran manusia. Nggak usah cari muka sama manusia, percuma. Mari kita cari muka sama Tuhan, amin. Makanya kadang orang bilang, Bu, saya dengar cerita tentang ibu. Kamu percaya cerita itu silakan. Tapi kalau kamu tahu saya, kalau kamu percaya ya monggo. Loh, ibu tidak ibu diperlakukan seperti itu? Enggak.
Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya kok. Kenapa sih saya harus berusaha membela diri di depan manusia? Saya nggak perlu melakukan itu. Sebab Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Ada pengacara datang, "Bu, saya tuntut dia, Bu. Foto saya ditayangkan di media seperti ini di gereja, saudara. Saya seperti maling." Pengacara datang sama saya, "Bu, saya tuntut dia ya. Ibu nggak usah bayar saya. Itu jahat loh, Bu." Saya bilang, "Pak, tidak usah lakukan itu." "Kenapa, Bu? Ibu bodoh loh." "Enggak apa-apa. Kalau Tuhan yang mengizinkan dia melakukan itu, apa yang bisa saya lakukan, Pak? Saya jalan ini sebagai sebuah proses Tuhan." Dan saya melepaskan pengampunan. Berat. Saya bilang, "Gak bisa Tuhan, saya gak bisa mengampuni." Tapi Tuhan suruh saya mengampuni. Saya bilang, "Tuhan, aku percaya firman-Mu berkata, apa yang tidak sanggup aku lakukan karena keterbatasanku sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Tuhan dalam diriku." Dan saya nangis, saya lepaskan pengampunan. Saya sebut namanya. 1 hari 24 jam. Iblis ingetin dia di otak saya 50 kali. Padahal sehari cuma 24 jam. Tapi dia muncul 50 kali di pikiran saya. Iblis ngomong, "Nih orang jahat tuh." Padahal dia itu ngerti firman, jahat kan. Dulu waktu saya belum melepaskan pengampunan, saya bilang, "Iya memang jahat. Ih, dasar terkutuk." Kita hidup kayak begitu. Mukamu tua, cepet keriput. Amin ibu-ibu. Tapi kalau engkau lepaskan pengampunan, hatimu bersih, mukamu berseri-seri kayak saya ini. Masalah buat lo. Ya nggak usah kepahitan, hidup ini sudah pahit. Kau minum lagi kopi pahit, makan daun pepaya, sayur pare, tambah pahit hidupmu. Ya ingat yang manis-manis aja, nggak usah kepahitan. Saya lepaskan pengampunan. Ya, dan akhirnya Tuhan pulihkan saudara. Yang kedua, kenapa Daud dianggap benar di mata Tuhan? Ya, kita lihat bersama saudara. Ketika akhirnya Saul mati bunuh diri, sudah Daud diberikan tahta oleh Tuhan. Daud diangkat menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, ya 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ketika Daud diangkat menjadi raja, saudara, apa yang Daud lakukan? 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana Daud, firman Tuhan berkata begini. "Berkatalah Daud," ya, baca bersama, "masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul?" Wow, enggak. Padahal dia sangat disakiti oleh Saul. Waktu dia diangkat menjadi raja, yang dia ingat pertama kali, adakah keluarga Saul yang masih tertinggal? Untuk apa? Dia bilang, "Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan anak Saul, yang adalah sahabat Daud." Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, "Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, 'Siba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.'" Lalu ayat yang ketiga di sana dikatakan, "Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan apa? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Siba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Pembantu Saul berkata, 'Ada anaknya Yonatan, dia cacat.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Siba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar.' Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Dan ayat yang ke-6 berkata, "Dan Mefiboset," ini keturunan cucu dari Saul, "Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap raja. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, 'Mefiboset?' Jawabnya, 'Inilah hamba tuanku.'" Ayat yang ke-7, "Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan,' apa saudara? 'segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.'" Wow, saudara,
Ya, ini orang yang luar biasa. Kalau saudara disakiti oleh keluargamu atau siapapun, apa yang akan saudara lakukan? Jangan bergaul sama itu anak ya. Itu anaknya ommu kan, jahat itu. Nggak usah ya, 7 turunan kita putus hubungan. Hidupmu terkutuk. Orang Kristen sebenarnya engkau bisa menikmati banyak berkat Tuhan. Tapi kalau engkau hidup dalam kepahitan, engkau enggak mampu mengampuni, dan engkau tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, maka engkau tidak akan pernah melihat berkat Tuhan di hidupmu. Alkitab berkata, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kejahatan. Kejahatan hanya bisa kalah dengan kebaikan. Karena itu kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau mertuamu jahat sama kau, kasih dia duit. Amin. Ini tidak ada yang amin loh. Ya, kalau iparmu jahat sama kau, berkati dia. Amin. Banyak orang sampai mau cerai. Bu, saya mau cerai, Bu. Kenapa? Mertua saya itu loh terlalu ikut campur dalam rumah tangga saya, bikin ribut terus. Saya bilang, mungkin kau kurang kasih dia duit. Tidak ada yang amin loh. Ya, banyak itu orang Kristen, urusannya, ributnya bukan dengan musuh yang jauh. Urusannya ribut cuma dengan mertua, ipar, di situ-situ tok. Makanya ada tanaman yang mirip pedang, namanya lidah. Mertuanya nginep di rumah, dia beli tanaman itu. Mertuanya bilang, ini tanaman apa ya, serem kayak pedang ya. Iya, ini namanya lidah mertua. Besoknya mertuanya angkat koper pulang. Maksud lo, saudara, ya, musuhmu itu bukan mertua, musuhmu itu bukan ipar. Ayo kita melakukan kebaikan. Ya, dia jahat, kirimi makanan, tapi jangan dikasih sianida. Ya, jangan, itu dilakukan hanya, itu adegan berbahaya saudara ya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Mari kita lepaskan pengampunan. Semakin orang jahat semakin baik kau. Saya tuh mempraktekkan ini loh. Saya nggak asal ngomong loh. Saya mempraktekkan itu. Orang-orang dulu yang jahat sama saya, hari ini saya berkati hidup mereka. Yang dulu menyusahkan saya, pernah mengusir saya, hari ini saya bayarin anaknya sekolah. Katakan. Makanya saya semakin haleluya. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, satu kali saya tuh berbuat baik sama satu orang. Tapi orang ini saya dengar dia itu menceritakan saya jelek di luar. Lalu saya bilang gini, Tuhan, hari ini juga saya stop transfer sama dia bulanan. Saya nggak mau transfer dia lagi. Lalu Tuhan tuh tegur saya gini, kamu berbuat baik bukan karena dia baik kan? Kamu berbuat baik bukan karena dia baik sama kamu kan? Kalau kamu baik sama dia, kalau dia baik, itu juga orang dunia bisa bikin. Orang yang gak kenal Tuhan juga begitu. Tapi kalau kamu buat baik, dia jahat sama kamu, itu upahmu besar di sorga. Jadi dari situ saya bertobat, saya tolong terus, setiap bulan saya transfer lagi. Padahal saya udah gondok tadinya. Tapi saya mau pakai kesempatan itu. Biar engkau jahat sama saya, biar engkau bagaimana di luar, saya tetap akan menabur kebaikan. Inilah hidup saudara. Kita baik sama orang, tetap ada yang cerita. Karena takaran dia, harusnya kamu tuh bisa ngasih saya segini. Kenapa kamu cuma ngasih segini? Ribet hidup ini kalau mau menyenangkan semua orang. Ya, percayalah bahwa kebahagiaan orang lain itu bukan ditentukan oleh engkau. Kita susah diomongin, kita kaya juga diomongin. Jadi daripada susah diomongin, mendingan kan sama-sama diomongin, iya kan? Jadi yang namanya diomongin orang itu sudah biasa. Kau nggak usah terlalu peduli dengan kata orang, karena jalan ke surga nggak lewat depan rumahnya. Amin. Makanya Tuhan kasih kita 2 tangan untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat keruat mulutnya dia, tampar mulutnya dia. Tapi kita nggak bisa nampar karena tangan cuma 2 buat tutup kuping kanan kiri. Daud tidak persoalan gitu. Tuhan melihat itu sebagai sebuah kebenaran.
Dia cari keturunan Saul. Dia kembalikan semua ladang-ladang milik Saul. Harta keturunan Saul diberikan. Mephiboset jadi kaya raya. Dia anak yang cacat kakinya. Tapi Daud mengasihi dia. Duduk makan sehidangan dengan aku. Wow. Harusnya dia balas dendam. Saudara percayalah, dendam tidak akan membuat hidupmu bahagia. Orang yang dendam sama seperti orang yang minum racun. Cepat atau lambat kau mati. Tapi yang lucunya orang dendam itu, dia yang minum racun, dia berharap orang lain yang mati. Saudara yang minum racun, siapa yang mati? Ya saudara lah yang mati. Mana mungkin kau minum racun orang lain yang mati? Ya, ketika kita tahu kebenaran ini, mari saudara kita hidup jadi orang-orang yang hatinya bersih. Nggak usah ada kepahitan. Saudara difitnah bilang puji Tuhan. Ya, saudara dianiaya puji Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, apa yang membuat Tuhan memperhitungkan Daud sebagai orang yang benar? Ketika akhirnya Daud sudah lulus dari ujiannya, Saul sudah mati, dia mengalami ujian yang kedua, yaitu anaknya sendiri yang bernama Absalom, saudara. Ketika Absalom memberontak terhadap Daud dan mengangkat dirinya menjadi raja, Daud dan prajurit-prajurit yang setia kepada dia pergi terpaksa meninggalkan istana. Kenapa? Bukannya Daud tidak bisa membunuh Absalom, tapi Daud tidak tega membunuh anaknya sendiri. Akhirnya Daud meninggalkan istana, terlunta-lunta dengan para prajuritnya. Mereka menyeberang sungai Yordan, mereka bermalam di padang gurun. Susah enggak saudara? Saya yakin dan percaya pasti anak buahnya Daud itu sudah berkata gini, ini Daud ya, kita semua susah loh gara-gara Absalom. Sebenarnya bunuh aja Absalom itu selesai kan. Tapi Daud nggak melakukan itu. Daud tahu dia harus membayar harganya akibat dosa yang pernah dia lakukan. Dia selingkuh dengan Betseba dan dia membunuh Uria. Dan kutuk itu datang. Lalu Daud mau membayar itu, dia mau bertobat, dia mau tunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan ketika Daud lagi dalam pelarian, kita lihat bersama 2 Samuel 16 ayat yang ke-7 mulai saudara. 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 saudara ya. Ada seorang perempuan yang bernama Simei ya, ini masih keluarga jauhnya Saul. Pada waktu Daud lewat dengan kelompoknya, Simei ini pada waktu itu mengutuk ya Daud dan gerombolannya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-6 saja saudara ya. Dikatakan di sana begini ayat 6, Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu. Perempuan ini ya dilemparinya dengan batu sambil dia mengutuki. Walaupun segenap tentara itu semua pahlawannya berjalan di kiri kanannya, jadi mereka menghindari dia, tapi dilempari batu dia sambil mengutuki. Lalu ayat yang ke-7 berkata, beginilah perkataan Simei pada waktu itu, pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Dia teriakin Daud saudara. Ayat 8. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Padahal Daud nggak pernah bunuh Saul. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dia tahu Daud tidak membunuh Saul, tapi dia mengutuki, dia berkata, dasar orang Dursila, syukur sekarang kedudukanmu diambil oleh anakmu Absalom. Saudara, kalau saudara jadi Daud hari itu, engkau lagi dalam pelarian karena mau dibunuh sama Absalom, engkau lagi stres habis menyeberang sungai Yordan, engkau mengiringi dengan rasa lapar yang begitu hebat, terus tiba-tiba orang ngutuk-ngutuki kau dan maki-maki kau. Apa yang saudara lakukan? Saudara, ayat yang berikutnya berkata, ayat 7 di sana. Abisai anak buah Daud berkata begini. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Dia nggak bilang lagi orang, anjing mati. Di Alkitab seringkali dipakai istilah anjing mati, itu artinya apa? Tidak berguna orang ini. Udah anjing mati lagi. Anjing kalau masih hidup masih berguna, bisa jaga rumah, ya. Tapi kalau anjing sudah anjing terus mati,
Itu nggak ada gunanya. Ini orang yang benar-benar sampah, saudara. Dikatakan, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Daud kalau lagi jengkel dan emosi dia bisa bilang gini, iya, penggal lo. Dia berhak pada waktu itu, saudara, karena dia raja. Tapi Daud bilang apa, saudara? Kita lihat ayat yang ke-10, baca bersama. Tetapi kata raja, ya kata Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuki, sebab apa? Apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud percaya semua yang terjadi atas hidupnya itu seizin Tuhan. Hari ini kalau engkau difitnah, itu seizin Tuhan. Hari ini kalau engkau diperkarakan, hari ini mungkin engkau sedang ada di dalam tekanan, hari ini orang sedang memfitnah engkau, itu diizinkan Tuhan. Makanya Daud bilang, kenapa? Apa urusanmu? Kalau Tuhan yang menyuruh dia mengutuki aku, kita mau buat apa? Apakah engkau berani bertanya kenapa itu Tuhan suruh? Lalu ayat yang berikutnya, saudara, dikatakan pula, baca bersama ayat ini, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman demikian kepadanya demikian. Ayat yang berikutnya 12, baca bersama. Mungkin apa? Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Waktu engkau berespon dengan benar, Tuhan ubah kutuk menjadi berkat. Daud bilang, "Ndak apa-apa. Mungkin lewat dia mengutuki aku dan aku ndak balas, Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku." Saudara, kenapa ujian Tuhan izinkan terjadi? Tuhan ingin mematikan semua kedagingan kita. Tuhan ingin kita benar-benar berserah kepada Dia. Tuhan ingin kita percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita adalah karena kedaulatan Tuhan. Ya, dan kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya karena Tuhanlah yang menyertai hidup kita. Ya, dan saudara, saya percaya juga kalau kita masih ada di dunia ini berarti Tuhan itu mau ada sesuatu yang harus kita lakukan, yang belum selesai untuk kita lakukan. Nah, di saat-saat seperti ini, saudara, kita bahkan mendengar banyak kabar-kabar katanya tahun depan akan dimulai krisis ekonomi dan lain sebagainya. Itu membuat hati banyak orang tidak tenang. Ya, bahkan saudara, hari-hari ini saya melayani begitu banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Iya, banyak orang yang menelpon berkata, "Bu, saya tidak bisa tidur, ibu saya cemas, ibu saya sekarang minum obat tidur, saya minum obat penenang." Iya, bahkan beberapa berkata rasanya udah mau bunuh diri melihat keadaan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara, kita tidak bisa pegang kendali atas apapun di dunia ini, bahkan atas apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang saya percayai, saudara, ya, kita bisa mengendalikan bagaimana kita berespon terhadap semua keadaan. Alkitab memang berkata di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, masa yang sukar, ya. Baik itu kesukaran dari luar, keadaan yang tiba-tiba berubah bahkan tanpa bisa kita prediksi. Ya, ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan bahkan untuk melanjutkan hidup, sekarang banyak yang bingung. Tapi disinilah saya percaya kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kita ada di masa-masa pemurnian hari-hari ini. Ya, bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan supaya kita keluar sebagai pemenang. Bukankah Tuhan berkata, firman-Nya berkata, ya, ada tertulis, aku akan menggoncangkan satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga, ya, supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara, bagaimana kita berespon menghadapi semua yang terjadi di depan kita, bagaimana kita berespon terhadap semua keadaan ini, itulah yang terpenting. Hari ini tema firman Tuhan adalah ketenangan yang sejati.
Iya, saudara, ketenangan hari-hari ini menjadi sesuatu yang langka dan bahkan itu menjadi barang yang mahal. Kenapa? Iya, seberapapun kita punya uang, kita nggak akan pernah bisa beli yang namanya ketenangan itu. Ya, makanya saya selalu berkata, ingat, tidak ada pendeta hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat yang bisa menyembuhkan saudara, ya, selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Pada akhirnya setiap kita akan berhadapan secara pribadi-pribadi dengan Tuhan. Ya, bahkan mungkin suami nggak bisa nolong kita, istri nggak bisa nolong, orang tua nggak bisa nolong, anak tidak bisa menolong. Dan saat-saat ini kita harus benar-benar kuat dengan diri kita bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat di tengah keluarga kita. Iya, mari kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat. Iya, 1 Petrus pasal yang keempat, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-7, saudara, ya. Kalau saudara lihat di sana judul perikopnya adalah hidup orang Kristen. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen hari-hari ini. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tidak ada yang lain yang dapat kita lakukan untuk bisa tinggal dalam ketenangan yang sejati selain kita melakukan semua ini. Yang pertama, ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Mungkin ada orang yang berkata dari dulu juga katanya mau kiamat, buktinya sampai sekarang gak kiamat, ya. Saudara, bukan urusan kita, bukan bagian kita untuk cari tahu kapan Tuhan datang. Ya, tetapi di Alkitab ada tanda yang sudah diberikan, ya. Marilah kita hidup, ya, kalau kita mengkopi ada kata-kata bijak, ya, satu statement yang berkata, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Ya, mari kita melihat, saudara, kita mati bukan hanya karena kena virus corona. Ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kalau kita bicara tentang kiamat, ada yang berkata dari dulu juga zaman opa-opa kita juga dibilang udah mau kiamat, buktinya nggak kiamat-kiamat. Ya udah, kita berbicara kiamat dalam tanda kutip kiamat kecil, yaitu kematian. Ya, kita nggak pernah tahu kan umur kita sampai kapan. Ya, ada orang yang hari ini ketawa-ketawa, besok kita dengar sudah dipanggil Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu. Hidup yang Tuhan beri ini Tuhan bisa percayakan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan yang namanya kematian dalam kehidupannya. Ya, tetapi kita bisa menentukan bagaimana cara kita berespon untuk menghadapi setiap saat kesudahan di hidup kita. Mungkin itu kiamat, mungkin pengangkatan, mungkin kematian. Yang terpenting kita sadar dulu, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya. Bicara tentang kematian, bicara tentang akhir zaman, kita semua harus berjaga-jaga. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau orang tahu besok dia mau mati, dia nggak mungkin bersinah lagi hari ini. Kalau orang tahu besok dia mau mati, dia nggak mungkin kepahitan lagi hari ini. Dia akan beresin seluruh hidupnya. Dan itulah yang Tuhan mau. Ya, mari kita tanamkan dalam benak kita, pikiran kita, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya, karena itu ayat ini berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dengan kata lain, saudara, kita ini bisa merasakan ketenangan sejati waktu kita bisa menguasai diri. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau Alkitab ayat ini berkata jadilah tenang, berarti untuk menjadi tenang itu tanggung jawab siapa? Ya, istri, untuk engkau bisa menjadi tenang itu bukan tanggung jawab suamimu. Suami, untuk bisa hidup tenang bukan karena tanggung jawab istrimu. Anak-anak bukan karena orang tuamu. Orang tua bukan karena anak-anakmu. Kita dengan diri kita lah yang sedang berurusan bersama dengan Tuhan. Ayat ini jelas berkata jadilah tenang, ya. Saya ingat, saudara, ya, kita semua tahu Daud adalah seseorang yang pernah mengalami satu tingkat depresi yang sangat luar biasa ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya dan akan dibunuh. Bayangkan, yang akan membunuh dia adalah raja dari satu bangsa dan seluruh tentaranya. Ya, Daud, saudara, di dalam ketakutan yang begitu luar biasa, dia melarikan diri, dia bersembunyi bahkan sampai di gua-gua. Kenapa? Di depannya ada satu kata, yaitu kematian, ya.
kematian ada di depan matanya saudara, ya, dan Daud harus berurusan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Nggak ada satu orang lagi pun yang bisa menghibur dia. Ada kalanya Tuhan izinkan dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang bisa menghibur kita lagi, entah suami, istri, anak, orang tua, bahkan pendeta sekalipun, psikiater sekalipun, ya. Ketika Daud mengalami tekanan yang begitu berat itu, Daud menetapkan sebuah keputusan dalam dirinya untuk dia mencari Tuhan. Makanya kalau kita baca kitab Mazmur, di sana banyak Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batu, ya. Hanya dekat Tuhan saja aku mendapatkan kekuatan. Daud menulis itu adalah curahan hati, ya, karena dia menyadari saudara, pada akhirnya kita sendirilah dengan Tuhan yang harus berurusan. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Ayat ini berkata, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Daud menenangkan dirinya sendiri. Dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana dan tertekan di dalam diriku? Ya saudara, walaupun engkau pergi ke psikiater hari-hari ini, mungkin psikiater cuma bisa beri engkau obat untuk menenangkan otot dan syarafmu lalu engkau tertidur. Tapi ketenangan yang sejati itu berasal dari sebuah kebangunan rohani dalam diri kita, jiwa yang diisi oleh firman. Dan firman itu yang mengendalikan seluruh hidup kita. Sehingga Daud membuktikan, dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah? Pujilah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik, ya. Itu yang dikatakan, jadilah, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus memerintahkan diri kita untuk tunduk pada firman. Ya, tidak ada kekuatan lain selain firman Tuhan, saudara, hari-hari ini. Ya, kuasailah dirimu. Di dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang menguasai diri itu, dia melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut sebuah kota. Ya, untuk merebut sebuah kota itu butuh perjuangan yang tidak mudah, berat. Tetapi Alkitab berkata, orang yang bisa menguasai dirinya, dia melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut sebuah kota. Berarti wow, orang yang bisa menguasai diri itu melebihi pahlawan yang merebut kota, saudara. Di kitab Amsal juga dikatakan, saudara, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, dia tuh seperti kota yang temboknya roboh. Pada zaman dulu, saudara, kekuatan dari sebuah kota itu adalah tembok. Ketika mereka ingin membangun sebuah kota, mereka bangun tembok dulu. Kenapa? Tembok bicara tentang perlindungan. Ya, makanya kitab Amsal berkata, orang yang tidak menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa? Tidak ada perlindungan. Serangan bisa masuk dari luar, dari dalam. Tapi ketika kita bisa menguasai diri, tidak ada satupun keadaan yang bisa membuat engkau stres atau depresi. Kenapa? Karena engkau mengendalikan dirimu dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, renungkanlah itu siang dan malam dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Saudara, mari jangan jadikan firman Tuhan hari-hari ini hanya sebagai konsumsi telingamu. Tapi jadikan firman sebagai sesuatu yang mengandung kuasa yang bisa menggerakkan seluruh jiwa dan hidup kita. Kalau kita semua menjadi pelaku firman dan memperkatakan firman itu, saya percaya nggak ada orang depresi. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa tidur. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa tidur. Kenapa, saudara? Karena engkau tidak menundukkan jiwamu kepada firman. Ayat ini berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ya, kita harus menjadi tenang hari-hari ini karena kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan saja. Ya, kita harus menjadi tenang. Ya, saudara, saya pernah mengalami sesuatu dan saya belajar tentang ketenangan sejati. Ketika satu kali saya mau pelayanan ke Solo, ya, dan naik pesawat dengan suami, saudara. Waktu itu saya sudah melihat ya awan gelap di atas bandara. Itu jam 3 sore, saya ingat. Lalu saya itu sempat colek suami, saya bilang, ini pesawatnya mau tetap naik nih, awannya sudah kayak begini hitam. Ya, tapi suami saya cuma jawab, ya mereka yang lebih tahu lah, kita pokoknya penumpang duduk aja. Ya saudara, ya memang hanya orang beriman yang naik pesawat. Kenapa? Karena waktu udah di pesawat kita juga nggak kenal siapa pilotnya. Pokoknya kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Dan benar nggak berapa lama ya ada suara terdengar panggilan untuk para penumpang masuk ke pesawat. Ya, ketika dalam pesawat saya sudah melihat gerimis sudah mulai turun dan itu awan hitam sekali di atas bandara. Tapi pesawat itu tetap ya
take off, saudara. Dan benar saja ketakutan saya terjadi ketika dia take off dan masuk ke dalam awan yang gelap itu. Saudara, padahal itu jam 3 sore, saya melihat di jendela pesawat tidak ada cahaya. Ya, gelap gulita di dalam awan itu, yang ada hanya kilat yang menyambar, saudara, dan ada air, ya, hujan yang ada yang terlihat di jendela pesawat. Ya, lalu pesawat itu bergoncang, saudara. Ya, goncangan yang cukup keras sampai ya pintu antara pilot dan penumpang itu kebuka dan benturannya kencang sekali sampai semua orang berteriak. Ya, kita seperti naik truk, saudara, di gunung-gunung batu gitu ya. Semua orang ketakutan, semua orang berdoa, termasuk saya, karena pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati, ya. Saya mulai ketakutan, saudara, dan saya mulai berpikir, aduh ya, anak-anak saya masih kecil. Tiba-tiba benar pesawat itu dengan segenap kekuatannya berusaha menembus awan. Ya, lalu terjadi benturan yang keras, pesawat ini terhempas ke bawah, saudara. Aduh, saya benar-benar saya menggenggam erat tangan suami saya dengan rasa takut yang begitu ya. Saya cuma pikir anak saya masih kecil, Tuhan. Kalau sudah waktunya saya dipanggil Tuhan dengan cara ini, kami mengalami kecelakaan pesawat, ya sudah. Saya percaya Tuhan, anak-anak saya Tuhan yang lindungi. Saya menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh saya dalam tangan-Mu. Semua orang berteriak, saudara, ya. Saya juga berteriak, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, karena lama goncangan itu. Tiba-tiba, saudara, di tengah ketakutan yang begitu hebat, ya, ada suara lembut yang berkata di hati saya, ayo nyanyi. Ya, kuasai dirimu, nyanyi, naikkan pujian. Ketakutanmu tidak akan mengubah keadaan ini, ya, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bisa berespon terhadap semua keadaan yang buruk sekalipun. Ya, lalu saya mulai ya nyanyi, saudara. Ya, saya ingat banget waktu itu saya nyanyi, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Pesawat itu masih bergoncang, semakin bergoncang saya semakin kencang nyanyi. Di saat badai bergelora. Ya, lalu saudara, tiba-tiba ya pesawat itu terus naik, lalu dia menembus awan yang hitam itu dan terang benderang, cuacanya cerah, tidak ada mendung sama sekali, dan ya benar-benar tenang di atas udara itu. Ya, dan semua orang bernafas lega, saudara, ya. Lalu saya mendengar satu suara yang berkata di hati saya, ketenangan sejati itu berada di tengah badai. Kalau semua keadaan lagi baik lalu kamu tenang, itu biasa. Ya, kalau uangmu lagi banyak, kamu tenang, orang dunia pun sama. Kalau keluargamu lagi baik-baik saja, kamu tenang, itu semua biasa. Waktu suamimu lagi baik-baik saja dan kamu tenang, semua orang juga sama. Tetapi ketika semua keadaan terbalik, saudara. Ya, waktu keuanganmu sedang digoncang dan engkau berusaha tetap tenang di dalam Tuhan, itu yang luar biasa. Ketika rumah tanggamu sedang digoncang tapi kamu tetap tenang dan mempercayai janji Tuhan, itu yang luar biasa. Saat kesehatanmu mungkin sedang diuji, engkau sedang sakit hari-hari ini dan engkau tetap tenang, itu yang luar biasa. Di saat dunia sedang bergoncang dengan segala kemelut pandemi dan orang yang kehilangan pekerjaan, isu tentang krisis ekonomi yang akan terjadi, dan kita tetap tenang karena mempercayai firman Tuhan, itu yang luar biasa, saudara. Ya, ketenangan sejati itu berada di tengah badai. Ayat ini berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tidak ada orang lain. Ketenangan sejati itu muncul dari dalam, bukan keadaan yang dari luar. Ya, dengan kata lain, ya bukan bahagia yang bisa bikin kita bersyukur, tapi bersyukur yang bisa bikin kita bahagia. Ini sesuatu yang dari luar. Kalau bahagia yang membuat kita bersyukur, berarti keadaan di luar dulu. Ya, terlihat bahagia baru kita bisa bersyukur. Tapi kalau bersyukur membuat kita bahagia, ini sesuatu yang keluar dari dalam. Nah, kebahagiaan dan ketenangan sejati itu sifatnya sesuatu yang keluar dari dalam, ya. Dan Tuhan mau, saudara, kita semua menjadi tenang. Kenapa? Karena kita punya janji firman Tuhan.
Jadilah tenang, kata ayat ini, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, doa adalah kekuatan kita. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah cara satu-satunya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ya, ketika kita berdoa dengan rasa yang tidak tenang, maka doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Waktu engkau tidak tenang, kuasai dulu dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, ayat ini mengandung arti yang luar biasa. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita dapat berdoa. Orang yang gak tenang itu gak bisa berdoa, gak fokus. Makanya banyak yang tanya, Bu, saya doa itu kenapa gak fokus? Ya karena kamu gak tenang. Tenangkan dulu pikiranmu, tenangkan dulu hatimu. Dengan kata lain, orang yang tenang dan berhasil menenangkan dirinya dengan firman, itu adalah orang yang beriman. Dan doa yang berkuasa adalah doa orang benar yang dinaikkan dengan rasa percaya sungguh kepada Tuhan. Hanya orang yang tenang yang memiliki iman. Tanpa ketenangan, engkau tidak memiliki iman. Orang yang tidak tenang, berarti dia tidak mempercayai Tuhan. Kenapa saudara? Kita harus tenang dulu baru bisa berdoa. Karena doa orang yang tenang itu, yang dinaikkan dengan iman. Ya, karena Alkitab berkata di dalam Yakobus, kalau engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan iman, jangan bimbang hatimu. Sebab orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan orang seperti itu tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Kalau kita berdoa, mari kita percaya. Hanya orang tenang yang bisa mempercayai Tuhan. Saya percaya saudara, ya kita semua tentu mungkin hari-hari ini sedang ada di dalam badai. Tapi ingat, ketenangan sejati itu berada di tengah badai. Mari kita mau renungkan firman ini. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami percaya di saat badai bergelora dalam hidup kami, saat badai bergelora dalam rumah tangga kami tetap mau percaya bahwa Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami mau membangun hubungan kembali dengan Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau dan firman-Mu saja. Kami bawa seluruh hidup kami hari ini Tuhan. Kami membawa seluruh hati kami pada Tuhan hari ini, untuk kami sungguh-sungguh mau merenungkan kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, jadilah tenang hai jiwaku. Kami mau menguasai diri kami Tuhan, menjadi tenang supaya doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih, dengan iman kami mau berkata hari ini di hadapan Tuhan. Allahku, kami tenang sebab Kau Allah kami. Kau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mungkin hari-hari ini saudara, engkau sedang mengalami badai persoalan di dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku tidak bisa Tuhan melakukan apapun, bahkan untuk berdoa saja sulit. Dengar baik saudara, kitalah yang harus menenangkan diri kita, karena kita mempercayai firman Tuhan. Ini waktu-waktu pemurnian, jangan menyerah. Bangkitkan imanmu, kita masih punya Tuhan yang hebat. Orang yang bimbang hatinya tidak akan melihat mujizat Tuhan. Hanya ketika kita percaya pada Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Mari angkat hatimu hari ini dan berkata, Tuhan, firman-Mu yang memberikan ketenangan di hidup kami. Kami mau belajar mempercayai Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bapa yang mereka mendengarkan firman saat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan, sedang ada badai Tuhan, kami percaya kami harus menenangkan diri kami, baru Tuhan dapat menenangkan badai itu. Engkau melatih kami melewati badai, karena hanya nahkoda yang pernah melewati badai mengarungi lautan yang akan disebut nahkoda yang hebat. Seorang pilot akan disebut pilot yang hebat ketika dia pernah mengatasi badai, mengalami badai, dan dia selamat dari badai itu. Tuhan sedang melatih kami menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi prajurit-prajurit-Mu melewati badai kehidupan, agar iman kami keluar seperti emas yang dimurnikan. Berkati jemaat-Mu, berikan kekuatan kepada setiap mereka Bapa.
Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami Bapa. Bangkitkan yang goyah, yang lututnya goyah. Kuatkan yang mulai takut, yang lemah Engkau berikan keberanian. Untuk kami terus percaya pada janji Tuhan. Kami percaya kami akan melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami tak berdoa melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia dalam kendali-Mu, Presiden Jokowi dan wakilnya, juga seluruh keamanan di dalam bangsa kami Tuhan yang pegang kendali. Di hari-hari yang terakhir ini bahwa terus kami semakin dekat dan dekat dengan Tuhan. Hanya melihat kepada firman-Mu saja Bapa, bukan yang lain. Bawa mata kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih buat hari ini, kami tahu firman Tuhan menguatkan kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pernikahan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan, jadikan Engkau berkat bagi banyak orang. Hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.